Ya, kita lanjutkan saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Masih dalam mata kuliah kemahiran hukum peratun. Yang nantinya kita akan coba untuk melaksanakan peradilan semu. Maka pemahaman dari saudara sekalian sudah mantap atau tidak, ya kan? Karena bagi yang ingin melangkah menjadi seorang praktisi, hal ini sangat diperlukan. Nah, sebelumnya saya absen dulu. Arifin Dayat lagi di mana posisi? Di rumah, Pak. Di rumah ya. Peter. Diki Peter lagi di mana posisi? Mana nih Diki? Ya Pak, Lagi di mana posisi? udah sampai rumah nih Pak, baru pulang. Baru pulang ya. Iya. Baik. Sarwana lagi di mana? Ya Pak. Oh, Saya Pak. Ya. Ini lagi di jalan nih Pak. Jalan ya, hati-hati. Iya Pak. Zulfika lagi di mana posisinya? Lagi di luar, Pak. Di luar ya, di jalan. Enggak. Iya, Pak. Lagi di tempat apa, Pak? Nongkrong. Iya, Pak. Iya. Tapi pakai handset kok, Pak. Oke. Baik, mudah-mudahanlah kita bisa tatap muka dengan menurunnya angka COVID di Kota Medan, ya kan, tinggal menunggulah kita instruksi dari L2 Dikti maupun dari Wali Kota. Apakah untuk perguruan tinggi sudah bisa untuk tatap muka dengan metode yang bagaimana, kita masih belum tahu. Kalau dia kapasitas di sekolah hanya 5 siswa, maksimal 8 yang boleh masuk kan gitu. Kalau kita satu kelompok ini ada jumlahnya sampai saat ini masih 9 orang. Belum ada perubahan sesuai dengan portal. Ya kan, walaupun jumlahnya saya yakin sudah di atas 10 kalau di kelompoknya, ya kan. Nah, sambil berjalan tetap juga kalau memang belum ada dokumen perkaranya, supaya dilapor ke prodi ataupun ke biro bagaimana untuk meminta surat keterangan ataupun surat pengantar ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk meminta dokumen perkara satu bundel ya, yang berisi gugatannya, jawaban sampai dengan putusan, dan juga berita acara setiap persidangan. Jadi nanti akan terlihat bagaimana proses persidangannya, ya kan. Yang tidak ada nanti kemungkinan adalah berita acara pemeriksaan awal daripada berkas perkara. Itu yang mungkin tidak bisa
didapat. Tapi kalau yang lainnya mudah-mudahan bisa, karena kelompok lain juga sudah ada untuk dokumennya. Dan kalau saudara belum punya atau belum buat, silakan. Kalau sudah ada, maka nanti akan kita lihat berjalannya dengan waktu bagaimana gugatan yang saudara buat nantinya apakah telah sesuai atau tidak. Ya kan, kalau tidak sesuai, kita akan perbaiki merujuk daripada ketentuan undang-undang. Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, perubahannya tahun 2004. Ya kan? Nah, kemudian di tahun 2009. Nah, kita masih membahas mengenai teori karena pengadilan tata usaha ini kemarin sudah pada pertemuan sebelumnya sudah kita sepakati, ya kan, bahwa dia merupakan hukum publik, namun dalam penanganan perkaranya dia menggunakan hukum privat, yaitu yang diatur di dalam IR dan RBG, kan gitu. Nah, jadi untuk memahami bagaimana mekanisme daripada persidangan-persidangan, maka langkah lebih baik kita mengenal terlebih dahulu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara. Nah, Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk memeriksa di tingkat kasasi perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai tempat kedudukan di ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta. Ada kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung. Dan di bawah Mahkamah Agung itu ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas sebagaimana disebut dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang pertama tugasnya adalah memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding. Sama halnya dengan peradilan umum. Ya kan, ada pengadilan tingginya, pengadilan tinggi Medan gitu. Ini pengadilan tinggi tata usaha negara. Yang kedua, tugas dari PT Tun adalah memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya. Nah, ini misalnya terjadi ketika ada beberapa sengketa yang bisa langsung diselesaikan melalui PT Tun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, terhadap misalnya perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa kepegawaian. Nah, terhadap sengketa-sengketa kepegawaian ini diselesaikan secara internalnya, kemudian bisa hasil daripada penyelesaian secara internal di lembaganya tidak puas, maka tidak perlu lagi diselesaikan di tingkat pertamanya, tetapi langsung bisa kepada pengadilan tinggi tingkat banding. Nah, perkara-perkara tersebut tidak semua bisa langsung ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hal ini tergantung dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya di bidang kepegawaian. Mana-mana sengketa yang bisa nantinya langsung ke PT Tun tanpa melalui pengadilan tingkat pertamanya, langsung kepada pengadilan banding. Nah, yang ketiga, tugas daripada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah memeriksa dan memutus serta menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara. Nah, di hasil dari perkara di tingkat pertama, kemudian naik kepada banding, kan itu. Nah, terhadap putusan pengadilan tinggi dapat diajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung, tapi melalui pengadilan tingkat pertama, pengiriman berkasnya. Pengadilan tata yang ketiga tingkatannya adalah pengadilan tingkat pertamanya, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Nah, ya kan, sengketa tata usaha negara itu akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang tercantum di dalam keputusan tata usaha negara tersebut. Nah, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di tingkat kabupaten kota. Namun, belum semua kabupaten Indonesia memiliki pengadilan tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Kepres. Yang pertama sekali dibentuk berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 90, yaitu ada di Petun Jakarta, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang. 2 tahun kemudian dibentuk Petun yang ada di Semarang, Bandung, dan Padang, dan selanjutnya di beberapa daerah lainnya. Nah, tetapi karena minimnya anggaran, sehingga Petun itu tidak berada di tingkat kabupaten kota, melainkan saat ini adalah di ibu kota provinsi. Nah, jadi letaknya Pengadilan Tata Usaha Negara sampai saat ini adalah di ibu kota provinsi, walaupun amanat daripada undang-undang mengharapkan ataupun ingin membuat petun di kabupaten kota, sama hal dengan peradilan umum, peradilan agama, ya kan, ada kewenangannya di kabupaten kota. Jadi petun ini sama dengan peradilan militer, hanya ada di ibu kota provinsi untuk saat ini. Nah, kalau dia peradilan militer berdekatan dia dengan dengan pengadilan tinggi Medan. Nah, kenapa belum ada juga dia di kabupaten kota, ya kan? Untuk hakim-hakimnya juga sangat sulit. Ada banyak kriteria yang harus menjadi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kita bisa lihat juga tidak banyak
mahasiswa ketika dia belajar di perguruan tinggi mengambil konsentrasi hukum tata negara. Saya rasa juga di kelas ini tidak ada yang ngambil ATN. Ya kan, ada kelompok yang lain saya tanya, mereka rata-rata mengambil pidana. Nah, ini sangat jarang ya mahasiswa yang ngambil konsentrasi tata negara yang menyebabkan ketika ada buka lowongan hakim tun, kuota yang dibutuhkan itu nggak banyak. Beda dengan peradilan umum yang saat ini kan sedang ada buka, tetapi dia tidak judulnya cakim, tapi adalah analis perkara. Ya kan, setelah lulus CPNS dia akan ujian lagi untuk cakimnya. Ketika lulus ujian cakimnya, maka dia menjadi hakim. Tapi ketika dia tidak lulus nanti cakimnya, maka dia akan menjadi PNS di Mahkamah Agung untuk analis perkara. Nah, dengan kata lain, kalau analis perkara ini adalah panitra pengganti. Seperti itu dia. Nah, awalnya istilah yang digunakan untuk menyebut petun adalah ide dari Wiryono Projodiporo untuk menyusun rancangan undang-undang tentang acara perkara dalam soal tata usaha pemerintahan. Kemudian istilah yang muncul adalah peradilan administrasi negara, hingga selanjutnya menjadi peradilan tata usaha pemerintahan, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disepakatilah namanya menjadi peradilan tata usaha negara. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa yang dibahas di dalam sengketa tata usaha negara ini adalah mengenai administrasi, yaitu prosedur, tata cara, mekanisme yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan sebuah keputusan. Nah, namun mungkin kalau dia administrasi tidak menggambarkan atau mendefinisikan yang dikaji ataupun yang dibahas nantinya adalah mengenai mekanisme atau prosedur. Nah, sehingga dibuatlah jadi tata. Tata itu kan bagaimana cara, ya kan, menata. Nah, artinya menyusun, ya kan, menyusun usaha negara itu apa ya? Melayani daripada masyarakat. Jadi menyusun bagaimana untuk mekanisme dalam melayani masyarakat, dalam arti kata bagaimana badan atau pejabat tata usaha negara tersebut membuat sebuah kebijakan sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Keberadaan peradilan tata usaha negara merupakan salah satu jalur yudisial dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum. Di samping pengawasan jalur administratif yang berjalan sesuai dengan jalur yang ada dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Kehadiran peradilan tata usaha negara memberikan landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan eksekutif serta mengatur mengenai perlindungan hukum kepada masyarakat. Nah, memberikan landasan pada badan yudikatif, yaitu peradilan, kekuasaan, kehakiman.
dalam mengawasi, menilai tindakan yang dilakukan oleh eksekutif. Siapa eksekutif itu? Yaitu kepala pemerintahan. Nah, apakah kepala pemerintahan yang melaksanakan seluruh tugas dan wewenang undang-undang itu? Jelas tidak. Ada delegasi, ada mandat, dan desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada bawahannya, terutama juga dalam membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat. Ya, namanya manusia pasti ada kesalahannya. Nah, makanya pemerintah, presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mengenai perlindungan hukum pada masyarakat dimaksudkan apabila keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat atau usaha negara menimbulkan kerugian bagi baik individu maupun yang lainnya ataupun badan hukum perdata. Ketika merasa dirugikan, maka petun inilah lahir untuk menguji apakah tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut telah sesuai atau tidak. Nah, mana si Zulfikar dia hilang? Oh, udah muncul lagi. Jaringan berarti ya. Ya, kalau ada yang jaringan yang terputus, silakan masuk kembali, terutama nanti juga ketika sudah 40 menit. Mungkin sebentar lagi dia akan ada injury time 10 menitnya. Nah, berdasarkan istilah dan pengertian, hukum acara petun ini merupakan peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara tun melalui pengadilan, sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan pengadilan. Haptun disebut juga hukum formal yang berfungsi mempertahankan berlakunya hukum tata usaha negara atau HAN sebagai hukum material. Nah, hukum administrasi negaranya sebagai hukum materinya, ya kan, bagaimana tugas dan fungsi daripada badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Nah, kemudian diujilah tindakan-tindakan yang tadi di dalam haptun. Makanya haptunnya adalah hukum formalnya, hannya atau hatunnya adalah hukum material atau materi. Nah, pengaturan hukum formal di dalam hukum acara peratun ini diatur bersama dengan hukum materialnya. Ketentuan mengenai prosedur berperkara diatur bersama dengan hukum materialnya dengan susunan kompetensi badan peradilan dalam bentuk undang-undang. Nah, dilihat hukum materialnya bagaimana, kemudian lahirlah dia hukum formalnya.
Ya, di sini juga ada dikatakan bahwa hukum acara petun adalah sebagai pelaksana, sedangkan hukum materialnya adalah han tadi. Nah, karakteristik, bagaimana karakteristik daripada hukum acara peradilan tata usaha negara ini? Yang pertama, salah satu unsur petun adalah pihak-pihak, dan salah satu pihak itu adalah badan atau pejabat tata usaha negara dalam kedudukannya dan bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum tata usaha negara dalam menjalankan tugas pelayanan. Oke, udah ajan bisa. Nah, jadi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum tata usaha negara dalam menjalankan tugas pelayanan umum. Di muka petun, para pihak yang berperkara mempunyai kedudukan yang sama. Hakim harus memperlakukan kedua belah pihak dengan sama adil. Jadi, walaupun ada terjadi gap ataupun perbedaan yang signifikan antara penggugat dengan tergugat. Nah, di mana posisi tergugat itu adalah penguasa ataupun pemerintah yang secara notabene ataupun secara lahiriah ataupun secara faktual sangat jarang orang yang berhasil dalam melawan pemerintah, ya kan, walaupun pernah ada tetapi tidak secara keseluruhan. Ibaratkan ini merupakan materi yang mudah untuk diputuskan oleh majelis hakim, kan gitu. Nah, tetapi di dalam perlakuannya di depan persidangan, seluruhnya harus memiliki kedudukan yang sama. Kan, walaupun itu pemerintah, hakim juga diharapkan tidak boleh lebih main mata, ya kan, melirik ke tergugat. Nah, dia harus bisa bersikap adil, netral, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, kan gitu. Nah, ini walaupun pemerintah yang dilawan oleh undang-undang, bagi siapa saja yang mau menyelesaikan sengketanya melalui TUN, ya kan, harus mengetahui bahwa yang dilawan itu adalah pemerintah. Nah, itu dia. Walaupun judulnya bersifat adil kedudukannya. Nah, badan atau pejabat TUN dalam menjalankan fungsinya mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik secara langsung maupun pelimpahan, serta mandat dan kebebasan bertindak yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah res ermessen. Ya, kebebasan bertindak tapi berdasarkan undang-undang ataupun mandat dan sebagainya. Nah, fungsinya jelas adalah melaksanakan
ketentuan perundang-undangan, baik langsung maupun pelimpahan. Dalam menjalankan tugasnya, tidak jarang terjadi bahwa tindakan badan atau pejabat tata usaha negara melanggar batas. Tadi saya katakan, tidak semua manusia ataupun tidak semua pejabat tersebut paham terhadap hukum, paham bagaimana membuat suatu keputusan. Ketika pejabat atau badan tata usaha negara tersebut melanggar batas yang ditentukan, maka perbuatannya tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, ataupun dikenal dengan onrahmatige overheidsdaad. Nah, itu. Jadi tidak semuanya berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Pasti ada yang mencoba-coba. Nah, inilah terhadap pejabat-pejabat yang melanggar batas kewenangannya, lahirlah petun ini untuk mengkaji apakah keputusan yang dia buat tersebut telah sesuai atau tidak. Ketika tidak sesuai, maka dibatalkan dan dikembalikan posisi si penggugat misalnya dalam keadaan semula. Nah, kita lihat bagaimana karakteristik antara hukum acara petun dengan hukum acara perdata. Kita lihat subjek hukum daripada petun adalah badan atau pejabat tata usaha negara melawan warga masyarakat ataupun badan hukum perdata, tepatnya yaitu subjek hukum. Nah, kalau dia acara perdata, individu lawan individu, individu lawan badan hukum melawan badan hukum. Itu diselesaikan melalui mekanisme hukum acara perdata. Nah, apa yang menjadi dasar sengketa dalam hukum acara TUN, yaitu ketetapan tertulis pejabat atau badan yang telah ditunjuk. Kalau perdata, pangkal sengketanya adalah kepentingan perdata warga masyarakat. Nah, tindakan yang diambil di dalam petun adalah perbuatan melawan hukum penguasa. Sedangkan di perdata perbuatan melawan hukum masyarakat. Ya kan? Yang keempat adalah peran hakim. Di petun hakim bersifat aktif, di perdata hakim bersifat pasif. Yang keenam adalah di dalam petun tidak dikenal adanya rekonvensi. Di perdata dikenal. Ada yang tahu itu apa rekonvensi? Silakan, apakah ada yang tahu apa itu rekonvensi? Ada. Atau ini pada makan semua nih ya kan? Jadi nggak bisa. Hak yang diberi kepada gugatan, Pak. Ya, gimana Lutfi? Yang diberikan kepada tergugat untuk melawan gugatan konvensi. Kesempatan yang diberikan kepada tergugat untuk melawan gugatan. Yang lain pendapatnya? Silakan. Hanya Sri Kandi kita yang apa? Ya kayaknya
Ada si Rizky Devi ya, satu lagi Sri Kandinya. 2 orang wanita. Oh, ada Deborah juga. Deborah ini mana Deborah? Claudia. Baru sekali masuk dia. Ini nggak masuk lagi dia. Itu. Jangan sampai nggak masuk karena ini merupakan mata kuliah utama kan, atau kata lain mata kuliah wajib pilihan ya. Nah, sebentar lagi waktu 40 menit akan berakhir. Nanti silakan masuk kembali ke dalam kelasnya. Tinggal menghitung waktunya saja.